Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai limit tak hingga bagian yang ketiga, yaitu limit tak hingga fungsi trigonometri. Limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari cos X per X, yaitu nilainya sama dengan 0. Kenapa nilainya sama dengan 0? Sin X itu nilainya berkisar dari min 1 sampai dengan 1. Artinya berapapun sudut X, nilai sin X itu selalu dari min 1 sampai 1. Tidak bisa lebih dari 1 maupun kurang dari min 1. Begitu juga dengan nilai cos X. Nilai cos X ini berapapun sudut X-nya, itu nilainya berkisar dari min 1 sampai 1. Artinya bisa kita katakan, berapapun sudut X-nya, sebesar apapun, nilai sin maupun nilai cos itu dari min 1 sampai 1. Berarti nilai sin dan cos tertentu. Nah, sehingga kalau kita substitusikan sudut X menuju tak hingga ke sin maupun ke cos, maka nilainya ada, tertentu. Misalnya itu nilainya K. Kita bagi dengan ke penyebut, penyebutnya adalah X. Kita substitusikan tak hingga. K dibagi tak hingga, menurut pembahasan kita adalah 0. Makanya nilai limitnya sama dengan 0. Dalam menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri, maka kita harus lakukan pemisalan atau kita ubah X menjadi seper Y. Sudah X kita ubah menjadi seper Y, maka kita buat limitnya dari limit X menuju tak hingga menjadi limit Y menuju 0. Ya, kita buat dari limit X menuju tak hingga menjadi limit Y menuju 0. Jadi prinsipnya, kalau prinsipnya itu kita misalkan, jadi setiap ada X kita ganti jadi Y, lalu limit X menuju tak hingganya menjadi Y menuju 0. Nah, kita buat jadi Y menuju 0. Nah, itulah penyelesaian dari limit fungsi trigonometri. Untuk yang limit tak hingga ya. Kita ambil contoh soal limit X menuju tak hingga dari X dikali sin 3 per X. Nah, ini bagaimana mengerjakannya. Jadi menurut konsep kita tadi, kita misalkanlah X sama dengan seper Y. Maka kita akan peroleh X menuju tak hingga itu akan menjadi X-nya ini, X yang ini bisa kita ganti dengan seper Y ya. Berarti menjadi seper Y menuju tak hingga. Jadi kalau ini kita balik, ini jadi Y per 1. Y per 1 itu Y, ini dibalik jadi seper tak hingga. Berarti Y menuju seper tak hingga. Seper tak hingga ini nilainya adalah 0. Berarti ini bisa menjadi Y menuju 0. Yang artinya limit X menuju tak hingga bisa kita ganti jadi limit Y menuju 0. Sehingga bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0 ya. Jadi X menuju tak hingganya ini kita ganti jadi Y menuju 0. Lalu X yang di sini kita ganti dengan seper Y. Sin 3 per X yang di sini kita ganti dengan seper Y. Hingga bentuk ini kita sederhanakan menjadi limit Y menuju 0 dari ini sin 3 per seper Y menjadi sin 3Y. Sin 3Y dikali seper Y menjadi Y. Ya. Sin 3 per seper Y ini menjadi sin 3Y. Dikali 1 per Y menjadi sin 3Y per Y. Dan ini nilainya sama dengan 3 ya, dari 3 per 1.
Ambil contoh soal yang kedua. Limit X menuju tak hingga dari tangen 2 per X dikali kosekan 5 per X. Jadi langsung saja kita langsung saja pakai gerak cepat ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa setiap ada X, kita gantilah jadi 1/Y ya. Lalu X menuju tak hingga yang ini, X yang menuju tak hingga, kita ganti menjadi Y menuju 0. Nah, itu dia caranya ya. Berarti ini menjadi limit, ini kan menuju X menuju tak hingga, kita ganti menjadi Y menuju 0 ya. Menjadi limit Y menuju 0, tangen 2 per X-nya diganti 1/Y, kosekan 5 per X-nya diganti 1/Y ya. Berarti ini menjadi sama dengan limit Y menuju 0, tangen 2 bagi 1/Y itu menjadi 2Y. Kosekan 5 bagi 1/Y menjadi 5Y. Ya. Kosekan ini adalah 1/sin. Berarti tan 2Y kali 1/sin 5Y. Ya, itu bisa kita buat menjadi limit Y menuju 0, tan 2Y per sin 5Y. Nah, menurut konsep ini hasilnya adalah 2/5. Jadi koefisiennya ini saja kita bagi. Ya. Contoh soal ketiga. Limit theta menuju tak hingga dari theta pangkat 2 kali cos 1 theta kurang cos 2 per theta. Nah, kita gunakan konsep yang tadi ya. Kita gunakan konsep yang tadi bahwa kita pakai pemisalan setiap theta, itu kan variabelnya theta, kita ganti jadi 1/Y. Sehingga theta yang menuju tak hingga, yang ini, bisa kita ganti menjadi Y menuju 0. Ya. Kita ganti menjadi Y menuju 0. Sehingga ini limit theta menuju tak hingga bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0. Dari theta-nya kita ganti dengan 1/Y. Pangkat 2 cos 1 per theta ini diganti 1/Y. Kurang cos 2 per theta yang ini diganti dengan 1/Y. Hingga ini menjadi limit Y menuju 0. 1 pangkat 2 itu 1. Per Y pangkat 2 itu Y kuadrat. Dikali dengan cos 1 bagi 1/Y itu Y. Kurang cos 2 bagi 1/Y itu 2Y. Lalu untuk yang ini kita gunakan rumus ya, rumus trigonometri untuk yang cos A kurang cos B ya. Kita gunakan rumus trigonometri cos A kurang cos B ya. Jadi cos A kurang cos B. Nah, itu rumusnya adalah min 2 sin dari A tambah B bagi 2, lalu dikali sin A kurang B bagi 2. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Kita gunakan rumus cos A kurang cos B untuk mengubah bentuk ini menjadi min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ya, dengan A-nya itu adalah Y dan B-nya itu adalah 2Y. Sehingga kita dapat menjadi limit Y menuju 0 dari cos Y kurang cos 2Y berarti min 2 sin ya. Tambahkan Y tambah 2Y per 2 dikali sin, kurangkan Y kurang 2Y per 2. Yang bawahnya tetap Y kuadrat sama dengan limit Y menuju 0 dari min 2 kali sin Y tambah 2Y itu 3Y bagi 2, 3 per 2Y. Sin Y kurang 2Y itu min 1Y ya, per 2 jadi min setengah Y. Nah, sekarang ini sudah bisa kita gunakan rumus ya. Kita bisa gunakan rumus ya. Dari sin AY per BY itu kan A per B nilai limit. Untuk yang ini nilai limitnya 3/2/1 ya.
Sedangkan untuk yang ini, nilai limitnya adalah koefisiennya dibagi min setengah per 1. Ya. Sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah min 2 dikali 3 per 2 dikali min setengah. Jadi hasilnya ini 2 dengan 2 bisa mati. 2 dengan 2 ini mati. Berarti min kali min positif 3 kali 1 3 per 2. Jadi positif 3 per 2. Nah, itulah hasil limitnya. Kita masuk ke soal pengantar. Nomor 1. Limit X menuju tak hingga dari 5X tambah sin 1 per X. Kita substitusikan saja langsung X menjadi tak hingga. Kita peroleh 5 kali X-nya diganti tak hingga ditambah sin 1 per X-nya diganti tak hingga. 5 kali tak hingga itu tak hingga ditambah sin 1 bagi tak hingga itu 0. Sama dengan tak hingga ditambah sin 0 itu 0. Tak hingga tambah 0 itu tak hingga. Jadi jawabnya adalah E. Nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari cos 3 per X kurang sin 1 per X. Untuk yang ini juga kita substitusikan saja langsung tak hingganya. Kita peroleh cos 3 per ganti X-nya tak hingga kurang sin 1 per ganti X-nya tak hingga. Cos 3 bagi tak hingga itu 0 kurang sin 1 bagi tak hingga juga 0 ya. Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Jadi 1 dikurang 0 adalah 1. Jawabnya C. Nomor 3. Limit X menuju tak hingga dari sin 4X tambah cos 5X per X. Nah, ini coba kita pecah dulu ya. Pecahan ini menjadi 2 pecahan. Ya, menjadi limit X menuju tak hingga dari kita pecah sin 4X per X ya. Ditambah cos 5X per X ya. Nah, kita pecah menjadi seperti ini. Sama dengan kita ganti coba apa ya? X-nya tak hingga. Nah, untuk yang ini sin 4X per X. Tadi kita sudah catat untuk sin X per X itu hasilnya 0 ya. Sin 4X per X juga 0 karena sin 4X itu nilainya tertentu ya. Karena nilai sin dari min 1 sampai 1. Ya. Jadi nilai sin ini tertentu mau berapapun nilai sudut X. Ya kita misalkan saja M ya. M dibagi ganti X-nya tak hingga ya. Ganti X-nya tak hingga. Ditambah ini cos juga nilainya tertentu ya. Dari min 1 sampai 1 ya. Berapapun sudut X-nya ini. Jadi kita misalkan saja nilainya N. Dibagi dengan X-nya menuju tak hingga. M dibagi N, M suatu bilangan dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0. Begitu juga ini hasilnya 0. Jadi 0 tambah 0 adalah 0. Ya. Jadi jawabnya yang B. Nomor 4. Limit X menuju tak hingga dari sin 1 per X kurang 4pi per 3. Nah, ini juga kita substitusikan saja langsung. X menuju tak hingga ya. Kita ganti setiap X dengan tak hingga, kita peroleh sinus 1 per ganti X-nya tak hingga dikurang 4pi per 3 ya. Sama dengan sinus 1 dibagi tak hingga itu 0 dikurang 4pi per 3. Sama dengan sin 0 kurang 4pi per 3 itu min 4pi per 3. Min yang ini bisa keluar untuk sin. Jadi min sin 4pi per 3 ya. Iya. Sama dengan min sin pi itu 180 derajat bagi 360 kali 4 240 ya. Sin 240 itu adalah ini kuadran ketiga berarti negatif ya. Setengah akar 3. Negatif kali negatif positif berarti positif
setengah akar 3 ya. Jadi jawabnya D, setengah akar 3. Nomor 5, limit X menuju tak hingga dari akar X tambah sin X per X kurang cos X. Ya, ini coba kita bagi pembilang dan penyebut dengan X per X ya, akar X per akar X, karena di dalamnya ada akar ya. Akar X per akar X. Nah, coba kita bagi, akan kita peroleh hasilnya sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar X bagi X itu 1. Tambah, karena ini tambah, sin X bagi X, sin X per X ya. Dibagi dengan X bagi X itu juga 1. Kurang ya. Dikurang cos X bagi X, cos X per X ya. Cos X per X. Sama dengan akar 1 ditambah limit X menuju tak hingga dari sin X per X, menurut konsep tadi adalah 0 ya, per 1 dikurang limit X menuju tak hingga untuk cos X per X juga 0. Jadi hasilnya 1 tambah 0 itu 1, 1 kurang 0 1, 1 bagi 1 1, diakarkan hasilnya 1 ya. Jawabnya D. Nomor 6, limit T menuju tak hingga dari T sin 2 per T. Ya, dari T sin 2 per T. Jadi untuk yang ini kita lakukan pemisalan ya. Pemisalan T-nya itu kita misalkan jadi 1 per Y. Ya. Kita misalkan T-nya jadi 1 per Y. Oke, T 1 per Y. Nanti T menuju tak hingga, T menuju tak hingga ini bisa kita ubah menjadi Y menuju 0 ya. Gitu. Sehingga ini bisa kita buat hasilnya menjadi limit T menuju tak hingganya kita ganti jadi Y menuju 0. Y menuju 0 dari T. T-nya diganti 1 per Y ya. 1 per Y sin 2 per T diganti 1 per Y. Ya, sama dengan limit Y menuju 0. Sorry ya, ini per Y bukan per 2 ya. Ini per Y. Jadi 2 dibagi 1 per Y itu 2Y ya. Berarti sin 2Y kali 1 sin 2Y per Y. Nah, ini menjadi sin 2Y per Y. Nah, menurut konsep kita hasilnya adalah bagikan koefisiennya 2 per 1 ya. 2 per 1 itu adalah 2. Jadi jawabnya D. Nomor 7, limit theta ya, menuju tak hingga. Limit theta menuju tak hingga dari sin kuadrat 2 per theta per 1 kurang cos per theta. Nah, untuk yang ini juga kita lakukan pemisalan ya. Pemisalan. Kita lakukan pemisalan apa? Theta sama dengan 1 per Y ya. Nanti yang ini theta menuju tak hingga itu bisa kita ubah menjadi Y menuju 0 ya. Nah, sehingga kita perolehlah hasilnya limit theta menuju tak hingga diganti jadi Y menuju 0 dari sin kuadrat 2 per theta ya, berarti 2 per theta itu 1 per Y per 1 kurang cos 1 per tetanya diganti 1 per Y ya. Nih, theta diganti 1 per Y. Kita peroleh hasilnya limit Y menuju 0 dari sin kuadrat
Ini 2 dibagi 1 per Y itu 2Y. Per 1 kurang cos 1 dibagi 1 per Y itu Y. Ya. Nah, sekarang untuk yang ini, kita ubah ya, menggunakan rumus trigono yang di kelas 11 ya. Nah, yaitu rumus 1 kurang 1 kurang cos A itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah A ya, pakai rumus ini. Jadi kalau 1 kurang cos Y menjadi 2 sin kuadrat setengah Y ya, sehingga kita peroleh hasilnya limit Y menuju 0 dari sin kuadrat 2Y per 1 kurang cos Y-nya kita ganti jadi 2 sin kuadrat setengah Y. Ya. Ini menjadi limit Y menuju 0. Ya, di sini sebenarnya ada angka 1 ya, berarti 1 per 2 yang ini dikali, ini sama-sama kuadrat ya, kita keluarkan kuadratnya di dalam sin 2Y per sin setengah Y. Lalu tutup kurung kuadrat. Berarti ini sama dengan setengah dikali, tinggal bagikan koefisiennya ya, 2 per setengah. Lalu karena itu kuadrat kita kuadratkan ya. 2 bagi setengah itu 4. Dikuadratkan 16 kali setengah 8 ya. Jadi jawabnya yang A, 8. Nomor 8, limit theta menuju tak hingga dari theta kuadrat kali 1 kurang cos 2 per theta. Nah, untuk yang ini juga kita lakukan pemisalan ya. Pemisalan seperti tadi, theta sama dengan 1 per Y ya. Gitu. Jadi kalau theta 1 per Y, maka theta yang menuju tak hingga bisa kita ubah menjadi Y menuju 0 ya. Nah, sehingga kita bisa dapat hasilnya itu limit theta menuju tak hingga ganti jadi Y menuju 0. Theta ganti jadi 1 per Y ya. Theta ganti 1 per Y. Karena situ kuadrat kita kuadratkan kali 1 kurang cos 2 per theta lagi ganti 1 per Y ya. Ini sama dengan limit Y menuju 0. Ini jadi apa? 1. Ini jadi 1 kuadrat 1 ya. Per Y kuadrat ya. 1 per Y kuadrat. Ini sedangkan ini 1 kurang cos 2 bagi 1 per Y itu 2Y. Berarti bisa dibuat jadi 1 kurang cos 2Y per Y kuadrat ya. Gitu. Karena ini 1 per Y kuadrat. Dikali yang ini berarti yang ini dibagi Y kuadrat. Nah, untuk 1 kurang cos 2Y ini kita ubah menurut konsep tadi ya. Gitu. Bahwa 1 kurang cos A itu adalah 2 sin kuadrat setengah A. Jadi A-nya di sini 2Y ya. Jadi 1 kurang cos ganti A-nya 2Y. Jadi 2 sin kuadrat setengah kali 2Y itu Y ya. Jadi 1 kurang cos 2Y-nya kita ganti jadi 2 sin kuadrat Y. Nah, sehingga ini menjadi limit Y menuju 0 dari 2 sin kuadrat Y per Y kuadrat ya. Sama dengan, oke, ini menjadi limit Y menuju 0 dari 2 kali, karena ini sama-sama kuadrat, bisa kita tulis sin Y per Y kuadrat ya. Hasilnya adalah 2 kali limit dari Y menuju 0 dari sin Y per Y itu 1 ya. Koefisiennya aja dibagi. Lalu pangkat 2, hasilnya 1 pangkat 2, 1 dikali 2, 2 ya. Jawabnya adalah D. Nomor 9.
limit T menuju tak hingga dari sin 2 per T kurang 3 per T kali T per 6 ya. Nah, sama seperti tadi kita lakukan pemisalan T sama dengan 1 per Y. Ya, maka T menuju tak hingga jadi Y menuju 0 ya. Langsung saja. Ini sama dengan limit Y menuju 0. Dari sin 2 per T-nya diganti 1 per Y. Kurang 3 per T-nya diganti 1 per Y ya. Lalu dikali T lagi ganti 1 per Y per 6 ya. Ini sama dengan limit Y menuju 0 dari sin 2 bagi 1 per Y itu 2Y kurang 3 bagi 1 per Y itu 3Y ya. Dikali 1 per Y per 6 ya. Jadi Y dikali 6, 6Y. Gitu ya. Sama dengan ini menjadi limit Y menuju 0 dari, kita kalikan 1 per 1 ya. Sin 2Y kali 1 per 6Y itu menjadi sin 2Y kali 1, sin 2Y per 6Y ya. Jadi sin 2Y per 6Y. Kurang ya, kurang 3Y kali 1 per 6Y itu 3Y per 6Y. Sama-sama bagi 3Y berarti setengah ya. Gitu. Nah, sama dengan, nah untuk yang ini tinggal kita bagikan koefisien ya, 2 per 6. 2 per 6 kurang setengah ya, setengah itu 3 per 6. Jadi 2 kurang 3 negatif 1 per 6 ya, jawabnya C. Nomor 10. Limit X menuju tak hingga dari sin 4 per X per 1 kurang akar 1 kurang 1 per X ya. Nah, untuk yang ini juga seperti itu. Kita lakukan pemisalan ya. Pemisalan ini X ya. X menjadi 1 per Y. Jadi kita peroleh hasilnya limit ini menjadi Y menuju 0 ya. Sesuai yang konsep sebelumnya. Sin 4 per X. X-nya diganti 1 per Y. Per akar. Sorry, bukan akar ya. P1 dulu. 1 dikurang akar ya. 1 kurang 1 per X-nya diganti 1 per Y ya. Ini menjadi limit Y menuju 0 dari sin 4 bagi 1 per Y itu 4Y per 1 kurang akar 1 kurang 1 bagi 1 per Y itu Y ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba kali akar sekawannya. Akar sekawan penyebut karena ini bentuk akar ya, adalah 1 karena ini kurang jadi tambah ya. Tambah akar 1 kurang Y per 1 ditambah akar 1 kurang Y ya. Jadi kalau kita perhatikan yang saling akar sekawan itu yang di bawah ya. Yang di bawah. Yang saling akar sekawan. Sedangkan yang pembilang ini hanya mengikut saja ya supaya nilainya ini 1. Berarti ini yang di pembilang bukan karena saling akar sekawan, tapi supaya pecahan ini bernilai 1. Jadi ini sudah boleh disubstitusikan saja nilai Y-nya yang menuju 0 ini. Ya, sehingga ini kita peroleh 1 ditambah akar 1 kurang Y-nya ganti saja 0. Ya, hasilnya 1 kurang 0, 1 diakarkan 1 tambah 1, 2. Berarti untuk yang ini boleh diganti dengan angka 2 ya. Jadi menjadi limit Y menuju 0 2 kali sin 4Y. 2 sin 4Y per, nah ini kita kalikan penyebutnya 1 kurang
akar 1 kurang Y kali 1 tambah akar 1 kurang Y. Ya, itu menggunakan konsep A kurang B. Ya, kali A tambah B itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi tinggal ini kuadrat kurang ini kuadrat ya. Oke, jadi ini kuadrat 1 kurang yang ini kuadrat hilang akarnya ya. 1 kurang Y. Sama dengan limit Y menuju 0 dari 2 sin 4Y sin 4Y per 1 kurang 1 habis ya. Min kali min Y. Gitu. Berarti jawabnya adalah 2 kali 4 bagi 1 ya. 4 bagi 1 4. 2 kali 4 itu 8 ya. Jawabnya adalah D 8. Nomor 11, limit X menuju tak hingga dari akar 1 kurang 1 per X dikali tan 2 per X per cos kuadrat pi per 2 kurang 1 per X ya. Nah, ini. Jadi sama seperti tadi kita misalkan X-nya menjadi 1 per Y ya. Kita misalkan X-nya menjadi 1 per Y ya. Berarti kita peroleh ini hasilnya menjadi limit Y menuju 0 dari akar. Nah, langsung saja ya bisa cepat. Kalau X menuju 1 per Y berarti kan itu Y bisa kita ganti menjadi 1 per X ya. Y menjadi 1 per X. Nah, biar cepat. Ini berarti akar 1 kurang 1 per X ya. 1 per X itu ganti jadi Y. Per X. X-nya ganti 1 per Y. Ini X ganti 1 per Y. Lalu dikali tan 2 per X. 2 per X itu 2 kali 1 per X ya. 1 per X itu Y berarti 2Y. Per cos kuadrat dari pi per 2 kurang 1 per X ya. 1 per X-nya kita ganti jadi Y. Ya, berarti ini menjadi limit Y menuju 0. Y yang ini naik ya, karena dibagi 1 per Y jadi kali Y. Ya, berarti ini jadi Y akar 1 kurang Y dikali tan 2Y per. Jadi yang ini bisa kita ubah ya. Untuk cos pi per 2 ini, bahwa cos pi per 2 dikurang Y itu sama dengan sin Y ya, sesuai sifat sudut berelasi ya. Jadi cos kuadrat berarti jadi sin kuadrat ya, sin kuadrat Y. Nah, sehingga ini bisa kita buat menjadi limit Y menuju 0. Nah, ini kita tulis dulu akar 1 kurang Y, lalu Y-nya ke sini ya, dikali Y dikali tan 2Y per sin kuadrat Y. Sin kuadrat Y itu adalah sin Y kali sin Y ya. Jadi yang ini sudah boleh pakai rumus dasar ya, limit tergono. Nah, ini tinggal bagikan koefisiennya saja. Sedangkan untuk yang ini ganti Y-nya sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh akar 1 kurang ganti Y-nya 0 dikali 1 per 1, 1 dikali 2 per 1, 2 ya. 1 kali 2, 2, 1 kurang 0, 1 diakarkan 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2 ya. Yang B. Nomor 12. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat sin 1 per X tan 1 per X tambah 1 per 1 kurang cos 2 per X kali X kuadrat ya. Sama seperti yang tadi. Kita misalkan
setiap ada X menjadi 1/Y. Ini mengakibatkan Y bisa sama dengan 1/X ya. Oke, kita peroleh ini menjadi limit X menuju tak hingga, kita ubah jadi Y menuju 0. X-nya ganti 1/Y ya, berarti 1/Y kuadrat, lalu sin itu 1/X diganti jadi Y kali tan jadi Y kali tan 1/X ganti jadi Y tambah 1 per 1 kurang cos. Kurang cos 2/X itu berarti 2 kali 1/X 2Y dikali X-nya ganti 1/Y ya. Berarti 1/Y kuadrat. Nah, seperti ini menjadi limit Y menuju 0 dari ini 1 kuadrat 1 ya per Y kuadrat dikali sin Y tan Y itu menjadi sin Y kali tan Y per Y kuadrat ya. Y kuadrat itu Y kali Y. Lalu sini tambah 1 per ya, untuk 1 kurang cos 2Y yang ini, untuk yang ini 1 kurang cos 2Y tadi rumusnya sudah ya, menjadi 2 sin kuadrat Y. Ini kita ganti ya. Jadi 2 sin kuadrat Y dikali 1 per Y kuadrat. Berarti 2 sin kuadrat Y dikali 1 per Y kuadrat menjadi per Y kuadrat ya. Gitu. Nah, untuk yang ini sudah bisa langsung ya. Sin Y per Y sudah ada rumus dasarnya, tan Y per Y juga sudah ya. Hasilnya 1. Tinggal koefisiennya dibagi, berarti ini 1 dikali 1 ditambah 1 yang ini. Per 2 kali, ini sama-sama kuadrat ya. Jadi bisa saja jadi sin Y per Y itu 1 kuadrat. 1 kali 1, 1 tambah 1, 2 per di bawah juga 2. 2 bagi 2 hasilnya 1 ya. C. Nomor 13. Limit X menuju tak hingga dari 2 pangkat X kurang 1 tan 3 per 2 pangkat X ya. Atau yang ini coba kita ubah bentuknya menjadi limit X menuju tak hingga dari ini kan 2 pangkat X per 2 pangkat 1 ya. Kalau dikurang pangkatnya dibagi bilang berpangkatnya kali tan 3 per 2 pangkat X. Nah, ini dia. Untuk yang ini kita lakukan pemisalan. Karena di sini 2 pangkat X, maka 2 pangkat X-nya kita misalkan ya. 2 pangkat X yang kita misalkan jadi 1/Y. Gitu. Artinya Y menjadi 1 per 2 pangkat X. Gitu ya. Kalau di sini X menuju tak hingga, itu kan sama saja artinya dengan 2 pangkat X menuju 2 pangkat tak hingga, ya kan? 2 pangkat tak hingga itu tak hingga. Gitu. Berarti kan kalau ini kita buat jadi 1 per 2 pangkat X, berarti menuju 1 per tak hingga ya. 1 per 2 pangkat X itu adalah Y. Berarti hasilnya, akhirnya Y menjadi menuju 1 bagi tak hingga itu 0. Ya. Jadi bisa kita ubah menjadi Y menuju 0. Nah, sehingga ini kita peroleh hasilnya menjadi limit Y menuju 0 dari 2 pangkat X ganti 1 per Y. Ini 1 per Y. Lalu per lagi 2 pangkat 1, 2. Dikali tan 3 per 2 pangkat X. Jadi 1 per 2 pangkat itu Y ya. Ini kan 3 kali 1 per 2 pangkat X. Berarti 3Y. Ya, seperti ini ya. Ini menjadi limit Y menuju 0. Ini kan 1 per 2Y ya. Y dengan 2 dikali. 1 per 2Y kali tan 3Y. Berarti tan
3Y per 2Y ya. Nah, ini sudah bisa langsung dibagi koefisiennya 3 per 2. Jadi jawabnya adalah D. Nomor 14. Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 sin 1 per X tambah 2X kuadrat per 1 tambah 3X kuadrat. Nah, untuk bentuk ini biar tampak sederhana, kita bagi dulu dengan X pangkat 2 ya. Dengan X pangkat 2 ya, pembilang dan penyebutnya. Maka kita akan peroleh limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 sin 1 per X dibagi X pangkat 2 berarti jadi X sin 1 per X ditambah 2X kuadrat bagi X kuadrat itu tinggal 2 per 1 dibagi X kuadrat 1 per X kuadrat ditambah 3 bagi X kuadrat itu 3 ya. Itu. Nah, ini bisa kita buat menjadi limit X menuju tak hingga dari X sin 1 per X tambah 2 per limit X menuju tak hingga, kita pecah dia ya, dari 1 per X kuadrat tambah 3. Nah, untuk yang atas, untuk pembilang, ya, kita lakukan pemisalan ya. X menjadi, untuk yang ini kita misalkan X jadi 1 per Y, berarti Y 1 per X ya. Maka kita dapat hasilnya limit X menuju tak hingga berarti menjadi Y menuju 0 ya, dikali X diganti 1 per Y sin 1 per X itu adalah Y kan, berarti kan 1 per X itu adalah Y gitu. Ya, berarti ini sin Y kali 1 per Y, sin Y kali 1 per Y, sin Y per Y ya, sin Y per Y ditambah 2 per, untuk yang ini sudah boleh diganti X-nya dengan tak hingga ya, 1 per tak hingga pangkat 2 tambah 3 sama dengan, nah, yang ini sudah ada rumus dasarnya, sin Y per Y itu 1 kan, limit Y menuju 0 dari sin Y per Y itu 1 ditambah ini 2 per 1 bagi tak hingga kuadrat itu 0 ya, ditambah 3, jadi 1 tambah 2 3 per 3 hasilnya 1 gitu. Jawabnya adalah D. Nomor terakhir, nomor 15, limit X menuju negatif tak hingga ya, ini negatif tak hingga dari X tambah akar X kuadrat tambah X kuadrat sin 1 per X ya. Nah, ini bisa kita coba sederhanakan menjadi limit X menuju negatif tak hingga dari X tambah akar, nah ini sama-sama ada X kuadrat, kita keluarkan ya, X kuadrat dikali itu sin 1 ya, X kuadrat bagi X kuadrat 1 ditambah X kuadrat sin 1 per X bagi X kuadrat tinggallah sin 1 per X. Nah, itu dia. Oke, berarti ini menjadi limit X menuju negatif tak hingga dari X. Nah, di sini kita harus hati-hati. Akar X kuadrat itu bukan X ya. Akar X kuadrat itu bukan X, tapi yang tepat adalah mutlak X ya. Mutlak X itu adalah sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 ya, jika positif. Tapi mutlak X itu akan sama dengan negatif X jika X-nya negatif ya. Nah, sekarang ini kan akar X kuadrat, yang ini. Untuk yang ini akar X kuadrat itu apa? X atau negatif X? Kita lihat di sini X menuju, X-nya menuju tak hingga. Berarti itu contoh menuju minus 1 juta.
Berarti X-nya itu sekitar minus 1 triliun. Berarti kan X-nya harus negatif. Ya, jadi kalau X negatif, maka akar X kuadrat harus diganti jadi negatif X, ya, bukan X. Nah, di situ hati-hati jangan sampai terjebak, ya. Jadi ini tambah negatif X, berarti kurang X. Di dalamnya tinggal akar 1 ditambah sin seper X. Ya, jadi kita perolehlah bentuk seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lakukan pemisalan, ya. Kita lakukan pemisalan. Pemisalannya adalah X sama dengan seperti. Berarti nanti Y menjadi seper X, ya. Berarti ini kita buat menjadi limit Y menuju 0 dari X ganti seper Y, ya. Seper Y kurang seper Y akar 1 ditambah sin seper X ganti Y, ya. Nah, ini sama dengan, ini bisa jadi pecahan, ya, dengan penyebutnya Y. Limit Y menuju 0 dari 1 kurang akar 1 ditambah sin Y per Y, ya. Nah, untuk yang ini kita kali akar sekawan, ya. Akar sekawannya 1 ditambah akar 1 ditambah sin Y per 1 ditambah akar 1 ditambah sin Y. Jadi yang saling akar sekawan itu yang di pembilang, ya. Nah, di penyebut hanya mengikut saja supaya nilai pecahannya 1. Berarti ini sudah boleh diganti Y-nya 0 ke sini, ya. Kalau kita ganti Y-nya 0, sin 0 itu 0 tambah 1, 1, akar 1, 1 tambah 1, 2. Ya, ini boleh kita ganti jadi 2, ya. Nah, berarti hasilnya menjadi limit Y menuju 0, yang atas kita kali, ya. Konsep A kurang B kali A tambah B, A kuadrat kurang B kuadrat, ya. Berarti ini kuadratkan 1, kurang ini kuadratkan, ya. 1 kurang kuadratkan, hilang akarnya. Berarti 1 tambah sin Y per, ini tadi 2, ya. Kali Y, 2Y. Ini sama dengan limit Y menuju 0 dari 1 kurang 1 habis, ya. Min kali sin Y, min sin Y. Min sin Y per 2Y. Ya, jadi hasilnya tinggal bagikan koefisien. Ini min 1 per 2. Ya. Min 1 per 2. Jadi jawabnya adalah B.